Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih berikan banyak kenikmatan. Mudah-mudahan salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekembang zaman. Berjumpa dengan saya Arif Minardi, Ketua Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau sering disingkat FSPLM SPSI. Saya juga sebagai Sekjen di Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini telah disahkan oleh DPR pada bulan Oktober 2020. Ya, tanggal 5 Oktober persisnya. Nah, itu dengan segala dinamika bahwa itu banyak diprotes oleh 99 pekerja buruh Indonesia memprotes undang-undang tersebut, khususnya klaster ketenagakerjaan. Karena protes tidak digubris, demo-demo juga dianggap angin lalu oleh pemerintah. Mungkin karena demo kita masih kurang besar, ya. Tapi sudahlah, faktanya itu sudah disahkan. Nah, kemudian kami para pekerja, serikat pekerja menggugat undang-undang tersebut, menggugat undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut kepada MK, ya, istilahnya judicial review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan alhamdulillah, singkat cerita, bahwa oleh MK undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama waktu 2 tahun. Apabila 2 tahun pemerintah tidak memperbaiki, yaitu apa yang diperbaiki? Pertama, yang utama adalah harus melibatkan serikat, melibatkan organisasi serikat pekerja atau serikat buruh untuk diajak berunding, diajak berunding atau diajak terlibat dalam perintah MK tersebut. Dan yang kedua selain itu adalah perbaikan tentang Omnibus Law. Setelah diundangkan itu banyak sekali pasal-pasal yang dirubah. Ya, yang ketiga bahwa undang-undang ini Omnibus Law tidak dikenal dalam sistem perundangan Republik Indonesia. Ya, karena itu yang dua mungkin bisa direkayasa oleh mereka, ya. Tapi yang utama untuk mendiskusikan kembali, merundingkan kembali dengan serikat pekerja itu tidak dilakukan sama sekali. Bahkan setahun nggak ada apa-apa itu. Kami sebagai organisasi pekerja, khususnya dari KSPSI dan teman-teman yang lain juga tidak ada dihubungi sama sekali. Itu hampir berjalan 1,5 tahunan kurang lebih. Tiba-tiba keluar Perpu. Ya, Perpu yang menghidupkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional, dihidupkan oleh Perpu, sehingga pemerintah merasa tidak punya kewajiban untuk merundingkan kembali substansi dari pasal-pasal tentang Cipta Kerja. Padahal sama saja Perpu isinya. Ya, setelah 2 tahun menurut kami sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah inkonstitusional permanen karena 2 tahun lebih sudah tidak digunakan. Kemudian
Perpu itulah yang digunakan, yang isinya sama persis. Logika hukumnya harusnya juga Perpu itu inkonstitusional. Nah, itu dibuktikan dengan ketika MK membuat keputusan tentang pilkada, tentang umur ya, tentang umur calon gubernur yang juga mengarah kepada putra presiden, ya. Kemudian oleh MK dinyatakan tentang umur, juga tentang partai bisa mencalonkan. Nah, itu ketika putusan MK itu akan dianulir oleh DPR, maka kebetulan demonya besar-besar sekali karena udah keterlaluan, ya. Nah, kami sudah merasakan dahulu pekerja, ya, khususnya klaster kerjaan, pekerja itu sudah awal itu sudah sebetulnya mereka menganulir putusan MK. Jadi mereka tidak mentaati keputusan MK. Kalau dalam bahasa umum itu sudah contempt of court, ya, penghinaan atau pelecehan kepada sistem peradilan, kepada pengadilan. Ya, dan kemarinlah puncaknya, ya, akhirnya didemo oleh para guru besar seluruh Indonesia bergerak. Alhamdulillah pergerakan itu berhasil. Ya, mudah-mudahan para pekerja bisa meniru gerakan semua. Kemarin kita pekerja juga ikut semua turun. Ya, bagaimana mungkin kita tidak turun? Ya, alhamdulillah kemarin semuanya turun, dari mahasiswa, pekerja semua, dan rakyat, guru besar, hampir semua elemen turun. Karena memang sudah keterlaluan. Demikian cerita tentang Omnibus Law Cipta Kerja sekilas, ya, tentang sistem hukum di Indonesia. Oke, saya saya singkat saja. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang yang berhubungan dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Ini datang dari Mas Joko Suranto dari Jawa Tengah. Saya mantan buruh tekstil 1 tahun yang lalu. Karyawan kontrak dari tahun 2021 sampai terakhir PHK 2023. Malas cari kerja lagi karena kontrak terus. Itu. Kemudian apa itu Omnibus Law Ketenagakerjaan? Omnibus Law adalah sebuah, ya, tadi saya sudah jelasin, ya. Tapi intinya begini, ya. Dari Mas Joko yang keluh kesah bahwa dia buruh tekstil setahun yang 2021 karena kontrak terus, akhirnya malas cari kerja. Mungkin dagang sekarang, usaha. Ya. Nah, memang dalam Omnibus Law itu kontrak kerja dan biasanya outsourcing itu dibebaskan. Kalau Undang-Undang 13 dulu itu kontrak kerja atau outsourcing itu dibatasi dengan ketat. Maaf. Dibatasi dengan ketat. Ya, tidak sembarangan kontrak. 3 tahun harus menjadi karyawan tetap. Kalau sekarang tidak ada. Itu di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Oke, saya tambahin penjelasan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan ini adalah merevisi sebagian besar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya, dan apa yang direvisi? Yang direvisi itu ruh ketenagakerjaan, ruhnya buruh. Upah minimum dirubah, ya, sistem upah minimum dirubah, kemudian status kerja juga dirubah total, ya, yang tadinya karyawan tetap menjadi sekarang karyawan kontrak atau outsourcing bebas. Tadinya nggak sebebas sekarang. Kira-kira itu yang ruh-ruhnya itu. Kemudian pesangon dirubah besarannya. Kemudian tentang PHK dibuat mudah. Ya, dasarnya kalau perusahaan pingin PHK aja lah, gampang lah. Dengan alasan PHK mau bangkrut atau perusahaan mau perusahaan rugi itu bisa mem-PHK. Kira-kira gitu, ya, simpelnya itu. Nah, apalagi dengan status kontrak outsourcing kan gampang, tinggal
putusin kontrak udah selesai. Ya itu. Makanya sebetulnya kepada Mas Joko, ya mungkin kepada teman-teman pekerja yang lain, memang kontrak di Indonesia itu tidak ada kepastian hukum kontrak itu. Saya nggak mengerti tentang bagaimana Omnibus Law tentang di dalam pasal Omnibus Law itu khususnya tentang kontrak kerja dan outsourcing. Ya. Itu sepertinya yang membuat ini tidak paham filosofinya dan tidak paham tentang kondisi nyata real di lapangan. Ya, saya sama sekali tidak paham lah. Ini contohnya. Di luar negeri kontrak kerja itu bebas. Di barat khususnya ya, di Amerika, Eropa Barat lah. Kontrak kerja bebas. Itu. Bahkan gaji yang kontrak itu lebih besar dari yang karyawan tetap. Kenapa di sana bebas? Ketika dia kontraknya dihentikan, ya. Nah, ini filosofinya. Keberlangsungan pendapatannya itu dijamin oleh negara. Gitu. Sehingga ketika kontrak diputus, gimana dia penghidupan keluarga, keberlangsungan pendapatan itu dijamin oleh negara. Ya bahkan sampai 70% dari upah rata-rata gitu. Ya lah. Yang kedua, di negara sana itu begitu kontrak hari ini, mungkin seminggu lagi dapat kerja lagi deh. Cepet gitu. Itu kondisi nyatanya. Gitu. Di Indonesia kontrak putus ya udah nyarinya setengah mati itu. Bahkan kita tahu ya ada staycation itu. Orang tuh bayar. Saya punya saudara sepupu. Itu bayar kalau mau kerja itu. Diminta itu 4 juta, 5 juta. Itu pun 6 bulan kemudian ya diputus juga kontraknya. Dan kasihan pekerja itu. Udah diperas, banyak preman, banyak negara tidak melindungi. Gitu. Ya jadi prinsip filosofi keberlangsungan pendapatan di Indonesia tidak ada. Kenapa pesangon dulu besar? Kata Indonesia katanya lebih tinggi dari yang lain. Ya karena negara tidak menjamin, tidak hadir. Semua diserahkan kepada pengusaha. Makanya pengusaha juga Anda harus ngerti itu. Ya, bahwa pengusaha juga dolim sama Anda. Kita pekerja dan pengusaha harus bersatu. Bagaimana sistem ini harus kita perbaiki bersama-sama lagi. Jangan kemudian Anda diserahkan kepada pokoknya kita bebas, kemudian keberlangsungan pendapatan urusan lu kan gitu, bukan begitu cara berpikir. Negara berpikir kalau kontraknya dihentikan gimana cara kerjanya gitu. Itu. Di Indonesia tidak ada begitu kontrak putus ya selesai. Keberlangsungan pendapatan siapa yang nanggung? Enggak ada. Karena kontrak putus itu enggak ada pesangon. Gitu. Ya. Kemudian dia cari kerja setengah mati. Harus bayar dulu, harus ini. Karena lowongan punya jarang, ya kan? Sementara dengan mudah di PHK. Gitu. Nah, dengan kondisi ini yang cocok di Indonesia itu adalah sistem kerja karyawan tetap, kontrak dibatasin, tidak bebas. Gitu. Ya, kira-kira itu filosofi yang dasarnya itu. Jadi keberlangsungan pendapatan di Indonesia dengan status kerja ini tidak jelas. Maka Mas Joko ini ketika dia mengatakan malas cari kerja lagi ya karena begini terus. Mau kayak begini Indonesia terus-terusan nggak bisa, harus dirubah. Harus ada bagaimana memikirkan keberlangsungan pendapatan dan itu mudah kok itu. Kalau birokrat nggak mengerti tentang ini, presiden tidak mengerti, menteri tidak mengerti, nanya ke saya. Saya terpaksa saya sombongin Anda. Karena memang Anda semua nggak becus ngurusin rakyat, ngurusin pekerja itu. Dari sini aja Anda nggak ngerti filosofi itu. Ya, itu yang khususnya yang tadi ya. Jadi Mas Joko, ya doakan saja kami akan berjuang terus masalah ini. Ya, Omnibus Cipta Kerja ini. Mudah-mudahan di era Pak Prabowo nanti kita akan coba ya dengan pemerintahan baru untuk berdiskusi bagaimana pengusaha juga untung, buruhnya juga sejahtera. Ini bukan pengusahanya untung, buruhnya susah. Bukan itu filosofi negara. Kalau Prabowo juga sama saja dengan pemerintahan sekarang, ya sudah.
Berarti kepada pekerja ya kita siap-siap untuk urusan turun ke jalan lagi. Ya kalau bisa besar, agar ada perubahan-perubahan besar. Kepada pengusaha nggak usah khawatir. Karena kita ini prinsip kita ini harus adil kepada semuanya. Ya, kira-kira begitu. Saya pikir untuk sementara satu pertanyaan dulu, lain kali saya bisa jawab 3 atau 4. Ya, karena saya ini kita program ini akan kita coba debat rutin dengan waktu yang yang tiap ya nanti sedang kita bicara, sedang kita tentukan waktu rutinnya. Ya, saat ini sementara ini dulu. Ya, bagi yang ingin menanyakan, ya saya akan mencoba menjawab semampu saya. Ya, siapa saja, khususnya anggota FSLM SPSI atau anggota SPSI atau bukan anggota sebelum tidak masalah. Bagi yang mau konsultasi mau apapun kita buka. Ya, untuk bagaimana agar tenaga kerja ini ya kami sharing ilmu lah, mengamalkan ilmu ya dengan pengalaman kami, kemudian juga bagi yang punya kesulitan atau apapun bisa menyampaikan. Dan kami insya Allah akan menjawab pertanyaan tersebut. Bagi yang ingin menanyakan melalui email saja, ya emailnya bisa dilihat di bawah ini nanti, emailnya. Mungkin itu dulu dari saya, dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah juga memudahkan perjuangan kita. Selanjutnya, Indonesia menjadi lebih baik lagi. Pengusahanya untung, buruhnya sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.